Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Apa kabar semuanya loh? Tapi kok nggak ada wajah-wajahnya ya, Dinka? Iya. Kembali lagi di apa? Di Minggu Ceria. Iya, kembali lagi di Minggu Ceria. Ada siapa aja nih? Ada Dinka, ada Kakak Elita. Milda, terus ada siapa? Bang Yafe. Ada Bang Yafe di belakang. Tapi mana nih teman-teman yang di rumah? Kok nggak ada ya? Oh, ada muncul, sudah mulai muncul. Tapi kok ada yang muncul tembok doang sama pintu? Yo, ada wajahnya akhirnya. Mana Elita sama Joiner? Wajahnya, kameranya bisa dibuka biar terlihat ya wajah-wajahnya ya. Iya. Iya, biar teman-temannya juga bisa lihat. Ayo, kita tunggu loh ya. Kita tunggu dulu buka kameranya. Ayo, jangan malu-malu. Mana nih? Udah siap semuanya untuk memulai ibadah Minggu Ceria? Siap. Siap dong, Kakak Dinka udah siap. Teman-teman yang di rumah udah siap? Udah siap belum? Mana nih suaranya? Udah siap dong pastinya ya kan? Tapi teman-teman yang lain kayaknya masih banyak yang belum bergabung ya? Iya. Aduh, kemana ini? Adik-adik yang di rumah juga bisa ingatin temennya ya. Mungkin yang rumahnya dekat kan, atau bisa yang punya nomor HP-nya bisa di chat. Bang, ayo teman, kita mau ibadah Minggu Ceria. Di mana nih? Udah mulai nih, ya kan? Bisa sambil diingetin ya teman-temannya yang belum bergabung. Coba kakak mau tanya, kira-kira siapa sih yang belum bergabung teman-temannya? Coba bantu kakak. Ada yang inget enggak? Ada siapa aja nih yang belum join nih? Gary. Oh, ada kakak Gary. Terus ada siapa lagi yang belum gabung? Ada siapa? Bisa dibantu juga adik-adik yang di rumah? Arka. Oh, ada Arka juga yang belum gabung ya. Terus ada siapa lagi? Ada Yelsi ya? Iya. Ya, Yelsi juga belum terlihat wajahnya. Terus ada siapa lagi nih? Teman-teman yang di rumah ingat enggak? Teman-teman yang lain? Coba. Mungkin yang ingat temennya? Ada siapa lagi? Ada King juga ya? Iya. Ada King juga belum bergabung. Banyak teman-teman yang belum bergabung. Oke, tapi kita tidak mengurangi rasa sukacita ya Iya. untuk memulai ibadah Minggu Ceria. Nah, coba kakak mau tes nih ya. Ada berapa orang nih dalam? 1, 2, 3, ada 4 orang. Kakak mau tes, apakah sudah siap nih? Kalau kakak bilang halo, jawabnya apa? Hai. Hai, jadi jawabnya hai ya. Halo, jadi yang di rumah jawabnya hai. Jadi mic-nya boleh dibuka ya bila bisa ngomong ya. Oke, jadi kalau kakak bilang halo, jawabnya Hai. hai, oke? Paham? Mana jempolnya? Oke, paham. Coba kakak tes dulu ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke, hai halo. Tapi kok kurang semangat ya? Hai, halo, hai. Mana nih suaranya? Lebih semangat lagi. Coba berdiri, bangkit berdiri ayo adik-adik. Mau dengar suaranya lebih keras lagi nih. Walaupun cuma 4 orang kan suaranya bisa ngalahin kita sini berdua ya. Iya. Iya, coba dites lagi ya. Halo. Hai. Hai. Ayo, lo kok bingung? Hai, halo. Halo, halo, hai. Halo, hai, hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo, hai. Sekali lagi. Hai, halo. Halo, halo, hai. Oke, good job. Wah, sudah ada yang bergabung lagi, yeay. Teman kita bergabung lagi, ada Arka sama Bill sama Sky. Halo Arka, Bill, Sky. Buka Kameranya kameranya iya. dong. Kameranya boleh dibuka biar terlihat wajah ganteng dan rupawan, wajah cantik. Halo Kak, selamat siang. Sore. Sore. Oke, kita mau sedikit bermain, sedikit pemanasan nih sebelum kita mulai ibadah. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Sudah bangkit berdiri semuanya. Nah, kakak punya game nih. Kalau misalnya kayak gini, kakak bilang, Yesus berkata pegang kepala. Kalian pegang. Tapi kalau nggak ada Yesus berkatanya, misalnya pegang kepala, berarti jangan pegang ya. Oke, jadi kalau kakak bilang, Yesus berkata pegang kepala. Pegang tangan.
Jangan, karena tidak ada Yesus berkata. Paham? Iya, jadi kalau cuma bilang kakak cuma bilang pegang kaki. Nah, kalau ada yang megang berarti itu salah. Jadi waktu harus ada kata Yesus berkata. Iya, jadi harus ada soalnya Yesus berkata pegang telinga. Baru telinganya dipegang. Tapi kalau kakak cuma bilang pegang hidung, jangan dipegang. Oke, paham? Paham? Ada suaranya? Paham kah? Oke, siap. Kakak perhatikan ya di sini ya. Paham. Yakin kah? Siap. Oke, mari kita coba. Apakah sudah siap ya kan? Jadi harus fokus ya. Oke, mari kita coba. Yesus berkata pegang kepala. Pegang hidung. Yesus berkata pegang kaki. Yesus berkata pegang tangan. Yesus berkata pegang telinga. Pegang hidung. Oke, good. Semuanya fokus. Lagi kita main. Pegang tangan. Oh, ada yang megang nih. Oke, Yesus berkata pegang telinga. Oh, kok ada yang pegang? Oh, pada nge-lag nih ya. Yesus berkata pegang rambut. Mana rambutnya? Yesus berkata pegang kaki. Pegang mata. Oh, ada yang megang. Oke, enggak apa-apa. Sekali lagi kita main ya. Oke, fokus. Harus ada kata Yesus berkata ya. Harus ada perintah itu. Kalau cuma bilang pegang aja berarti jangan diikutin. Oke? Siap? Oh, ada yang bergabung lagi nih. Siapa lagi? Ada siapa Dinka yang bergabung teman kita? Kak Yelsi. Oh iya, ada Yelsi. Halo Yelsi. Terus ada Gary. Ada Gary dan Brian. Oke, halo semuanya. Oke, kakak Yelsi, kakak Gary, kita bermain tadi. Perintahnya kalau ada Yesus berkata diikuti gerakannya ya. Tapi kalau tidak ada kata Yesusnya, Yesus berkata berarti jangan diikutin. Kita bermain game itu ya. Oke, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri lagi. Oke, Gary dan Brian boleh juga kameranya dibuka ya, biar bisa terlihat nih bener enggak nih atau salah ya waktu main gamenya. Oke, udah siap? Sudah paham semuanya? Yang baru bergabung juga sudah paham? Kakak Yelsi, kakak Gary? Paham dengan gamenya? Oke, good. Oke, kita mulai lagi ya. Yesus berkata pegang kaki. Yesus berkata pegang kepala. Yesus berkata pegang telinga. Pegang hidung. Enggak boleh. Oke, ada. Gak apa-apa, masih kecil. It's okay ya kan? Dan lagi. Yesus berkata pegang apa? Nungguin. Yesus berkata pegang mata. Pegang kaki. Gak usah. Oke, sekali lagi, masih ada nih. Kita coba lagi. Yesus berkata pegang rambut. Yesus berkata pegang kaki. Yesus berkata pegang tangan. Pegang mata. Ada yang pegang mata tapi ke atas. Ada yang kelewatan. Oke. Tapi adik-adik luar biasa semangatnya ya. Sudah mulai berusaha. Sekali lagi coba ya. Sekali lagi sebelum kita mulai. Sekali lagi. Pegang tangan. Oke, nggak ada yang pegang. Hebat. Yesus berkata pegang mata. Yesus berkata pegang kaki. Yesus berkata pegang hidung. Pegang mata. Nggak ada, tetap di hidung semuanya. Hore! Luar biasa, adik-adik yang di rumah sudah mulai fokus ya. Berarti kita mau sama-sama menikmati persekutuan kita ya dengan Tuhan ya adik-adik ya. Udah siap? Siap. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita mau sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah minggu ceria kita. Ya, oke adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, setiap adik-adik yang di rumah Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai minggu ceria kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Biarlah kami yang bersuka cita Tuhan untuk memuji muliakan Engkau Tuhan. Kau yang pimpin setiap kami Bapa. Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan, setiap adik-adik di rumah Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita memuji Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sudah siap ya? Kita mau sama-sama bernyanyi puji Tuhan. Siap. Siap dong. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Semuanya suka cita ya. Bersuka cita untuk memuji Tuhan. Adik-adik semuanya bersuka cita? Bersuka cita. Iya dong, bersuka cita ya karena Tuhan Yesus begitu baik. Atau adik-adik ada yang mau cerita nggak kemurahan Tuhan? Buat adik-adik mungkin minggu lalu atau hari ini apa yang dirasakan? Ada? Adik-adik yang di rumah? Mungkin hari ini kak aku bersuka cita sekali kak tadi bantu orang tua. Nah bisa juga tuh diceritain ya kan. Atau kak aku bersuka cita sekali kak kemarin aku Tuhan sembuhkan mungkin yang baru sakit ya kan. Oke.
Atau gimana kabarnya adik-adik hari ini? Ada yang sakit atau semuanya sehat-sehat? Sehat, sehat. Sehat semuanya. Tidak ada yang batuk pilek? Tidak. Tidak, puji Tuhan ya, semuanya sehat-sehat. Dinka sehat? Sehat. Oke, sehat semuanya. Ini gimana nih, sekolah online, sekolah offline-nya masih offline atau kembali online? Gimana kabar sekolahnya? Offline. Offline, masih offline. Ya. Tidak kembali online. Kalau teman-teman yang lain di rumah? Offline. Offline. Jadi masih offline ya. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, yang juga sekolahnya masih offline, harus tetap jaga protokol kesehatan. Apa saja tuh? Coba kakak mau tanya. Protokol kesehatan itu yang bagaimana? Ayo. Masker. Pakai masker. Mencuci Terus tangan. rajin mencuci tangan ya. Terus apa lagi? Satu lagi nih. Apa ayo? Jarak. Jaga jarak ya. Jangan terlalu berkerumunan. Oke? Jadi adik-adik juga harus tetap menjaga 3 hal itu ya. Kalau lagi di luar rumah, apa tadi? Tadi 3 halnya. Coba kakak mau dengar yang di rumah. Siapa yang mau jawab? Pakai apa aja? Siapa tadi? Apa? Bukannya ada 5 ya? Bukannya ada 5 protokol kesehatan. 5. Tiga yang penting. 3 yang penting apa aja? Coba. Jaga jarak. Jaga jarak. Terus? Pakai masker. Tangan. Terus? Mencuci tangan. Cuci tangan. Coba yang dari joiner. Katanya ada 5. 2-nya apa lagi joiner? Bisa biar teman-temannya tahu 2-nya lagi. Gue ini nggak tahu, cuman katanya 5M. Ada 5 Oke, yang penting 3 hal itu ya teman adik-adik praktekin ya. Pakai masker, rajin mencuci tangan, sama jaga jarak, menjaga jarak. Oke? Oke, ada yang bergabung lagi nih, ada adik, siapa itu? Adik Irel. Oke, kita sapa adik Irel. Halo adik Irel. Mana wajahnya, kameranya? Boleh dibuka ya, biar teman-teman yang lain juga boleh lihat. Wah, tuh. Lucu sekali adik Irel. Oke, minggu lalu ada ayat hafalan tidak? Kakak mau tanya nih. Ada. Di mana ya ayat hafalannya? Yohanes 15 ayat 16a. Oh, Yohanes 15 ayat 16a. Siapa yang udah hafal? Ayo, siapa yang mau duluan? Silakan. Dinka mau duluan? Apa yang di rumah? Siapa yang mau duluan? Elita. Ayo, langsung saja. Oh, Elita. Oke, Elita silakan. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, terima kasih Elita. Benar ya? Benar. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo. Siapa angkat tangannya? Ayatnya pendek banget loh. Ayo. Irel mau? Dibantu boleh? Mau dibantu? Irel mau hafalan? Mau? Bisa dibantu? Kalau kelas kecil nggak apa-apa ya, dibantu ya. Yang besarnya dulu. Ayo siapa dulu? Arka. Oke, Arka silakan. Yohanes 15 ayat 16. 16 apa? 16 semua atau 16 aja? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Ya. Oke, Arka. Udah selesai? Oh, udah selesai? Belum selesai. Yohanes 15 ayat. Ayo pelan-pelan. Bisa diulang lagi, Arka? bukanlah Yohanes 15 ayat Yohanes. 16. Ya. Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, itu 16A ya alamatnya ya. Jadi Yohanes 15 ayat 16A. Oke, terima kasih Arka. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Bill. Oh, ada Bill lagi. Lanjut lagi Bill. Silakan Bill. Gak apa-apa dibantu kakaknya. Silakan Bill.
Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 16. ayat 16. 16a. Ya. Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, hore, hebat. Tadi Bill sudah berani ya mencoba ya. Jadi ada yang kecil, kelas kecil, ayo. Gak apa-apa, dibantu ya. Yang penting berani ngomong dulu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo. Yang kelas kecil aja mau duluan. Ayo yang besar-besar. Angkat tangannya. Oh, ada Dinka yang sebelah saya. Silakan. Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, thank you Dinka. Bener ya. Siapa lagi? Ayo, rebutan. Silakan, nah, angkat tangannya. Mic-nya langsung dibuka. Siapa? Saya Joiner. Oke, joiner, silakan. bukan aku yang memilih kamu, tapi akulah yang memilih kamu. Ada bukan alamatnya? Bukan Alamatnya kamu di mana, yang Joiner? memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nggak tahu. Gimana nih? Kita mau ke rumah orang tapi nggak tahu alamatnya, nyasar nanti ya. Coba tolong dibantu Dinka. Yohanes 15 ayat 16a. Oke, bisa diulang lagi joiner. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, thank you joiner. Jangan sepenggal-penggal lagi ya joiner ya, yang lengkap ya. Oke, good job buat joiner. Siapa lagi? Ayo. Yelsi, silakan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oke, alamatnya agak kurang dikit ya, A-nya ketinggalan. Coba ulang lagi. Yohanes pasal 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, good, sudah lengkap. Terima kasih Kakak Yelsi. Siapa lagi? Ayo. Yang kelas kecil boleh dibantu? Irel tadi mau? Irel mau hafalan? Mau dibantu kakak? Ya. Oke, coba Irel. Ayo Irel. Mana Irel? Yohanes 15 15 ayat ayat 16a. 16a. Bukan kamu yang memilih aku, Memilih aku, Memilih aku, tetapi tapi akulah dia yang yang memilih memilih kamu. satu. Oke, terima kasih ada Irel. Udah hebat ya, udah berani ada Irel ayat hafalan. Semangat buat adik-adik kelas kecil. Oke, siapa lagi yang belum hafalan? Angkat tangannya. Ayo. Brian, silakan. Silakan Brian. Bantu aja. Oh ya, nanti Brian dibantu ya. Kakak Gary dulu. Oh ya, saya dulu ya. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oke, thank you Kakak Brian. Kakak Brian Gary. Bantu ya. Iya, Brian dibantu. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 16a. Oke, bunyinya Bukan kamu ya. yang memilih aku, yang memilih aku, Ya. tapi aku akan memilih akulah memilih kamu. tetapi yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu. Yeay, hebat Brian. Terima kasih Brian. Siapa lagi? Ayo, ayat hafalannya. Yang belum hafalan.
Irel lagi. Irel semangat betul hafalan ya. Minggu depan lagi ya Irel. Ayo Michelle, Jose, ingat hafalan. Bagaimana Jose, Michelle? Ingat hafalannya? Halo, halo. Kok tidak bergerak? Sepertinya jaringan ya. Iya, seperti jaringannya Jose dan Michelle. Halo, halo, dengar? Oke, atau belum? Itu karena jaringan atau belum hafal ya? Oke, nanti bisa Hafal lagi. hafal lagi minggu depan ya untuk ayat hafalannya. Oke adik-adik, terima kasih ya adik-adik ya yang sudah hafalan ya. Oke, jadi ayatnya tidak hanya dihafal, juga kita mau terus firman Tuhan hidup di dalam kita ya. Oke, kita mau sama-sama dengarkan firman ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah
Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau Allah yang mengasihi. Kau mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu Tuhan begitu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. Benar Tuhan, bukan kami yang milih Engkau Tuhan, tapi Engkau Tuhan sudah menetapkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan buat setiap kami Tuhan. Buat setiap adik-adik di rumah Bapa. Kau begitu menyayangi setiap kami Tuhan. Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami pun mau Tuhan belajar Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga mau Tuhan mengasihi pribadi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap adik-adik Tuhan, setiap tempat mereka masing-masing Bapa, yang sore hari ini Tuhan juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah sejak dini Tuhan setiap masa kanak-kanak mereka Bapa. Kami rindukan Tuhan setiap adik-adik Tuhan juga mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kau berkati setiap adik-adik di rumah Tuhan. Kau teduh tenangkan Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Kau juga memberkati Kak Diana Tuhan yang akan menyampaikan benih firman-Mu Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan yang memimpin Kak Diana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya bersama Kak Diana. Ada Kak Diana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, jadi diharapkan adik sudah menyiapkan ya mungkin Alkitabnya, bukunya, catatannya, juga telinganya ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kak Diana. Oke, Kak Milda dan Kak Rajinka, terima kasih. Halo semuanya, tangannya. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya ya. Yang hadir minggu lalu siapa? Ayo, yang hadir minggu lalu siapa? Oh, ada Rita. Ada siapa lagi yang hadir? Ada Bang Jose, Kak Yelsi, ada Irel. Oke, Jainer hadir nggak minggu kemarin? Hadir? Enggak. Jainer gelap. Oh, enggak. Oke, kalau minggu kemarin yang masih ingat sebelum saya cerita hari ini yang baru, yang masih ingat minggu kemarin itu ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin itu ceritanya tentang apa? Terus yang cerita siapa? Ayo yang masih ingat. Ayo yang kemarin hadir di Minggu Ceria. Ayo, ini. Ayo pertanyaannya gampang. Ayo. Ayo siapa yang ngajar minggu kemarin? Ada yang ingat? Ayo. Ayo ceritanya tentang apa? Masa lupa? Baru 7 hari. Ayo.
Yang cerita kemarin itu Kakak Citra. Ingat, Kakak Citra cerita tentang apa? Yesus memanggil muridnya. Iya, ya. Jadi minggu kemarin yang diceritakan sama Kak Citra, Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa yuk kira-kira? Kita hari ini belajar tentang mujizat air menjadi anggur ya. Oke, coba yang udah bisa baca atau yang ada mamanya di samping, coba kita buka kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Coba dibuka di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Sudah? Kalau sudah jempol. Kalau sudah dapat? Sudah dapat semuanya? Sudah dapat di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Oke, sudah naik jempolnya ya. Oke, kalau sudah dapat, ini yang besar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang yang udah bisa baca. Satu-satu ya, nanti baca. Kakak bisa baca. Nanti kakak misal ada baca satu juga ya. Ya oke. Nanti yang baca ayat yang pertama itu nanti Elita, yang kedua Gary, yang ketiga Brian. Brian udah bisa baca belum, Ger? Brian udah bisa baca? Brian udah bisa baca? Dia nggak terlalu bisa. Oh ya sudah, oke. Berarti nanti Gary yang nomor ayat 2, yang ayat 3-nya Kakak Michelle, ayat 4-nya Bang Jose, ayat 5-nya Kakak Yelsi, ayat 6-nya ada Arka. Bill udah bisa baca, Bill? Bill udah bisa baca? Belum? Oke. Oke, nanti yang selanjutnya nanti si Abang Jainer ya. Oke. Semuanya yang bisa baca di Yohanes 1 ayat 2. Saya bacakan judulnya ya, perkawinan di Kana. Ayat 1-nya Elita. Pada hari ketiga ada perkawinan Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Lanjut, Gary. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke acara pernikahan itu. Ke perkawinan itu. Ya, lanjut Kakak Michelle. Ketika Melita tutulangan andul ibu Yesus berkata kepadanya, Melita kehabisan andul. Oke, lanjut Abang Jose. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Lanjut Kakak Yelsi. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke, Kakak Arka. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi masing-masing, isinya 2-3 buyung. Lanjut Abang Joiner. Ayat 7 Abang Joiner. Mulaiin moodnya. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan siapapun mengisinya sampai penuh. Oke, lanjut yang ayat 8-nya Elita lagi. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Lanjut, Gary. Ayat berapa tadi? Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah
yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang 10-nya, Kakak Michelle. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan andul yang baik dahulu, yang tulang dari atan, tetapi engkau menyimpan andul yang baik sampai sekarang. Ayo Kakak Jose, Bang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, terima kasih adik-adikku ya sudah bantu bacakan. Oke, kita hari ini mau belajar tentang mujizat Tuhan. Apa nih mujizatnya? Air menjadi anggur atau anggur jadi air? Air menjadi anggur. Ya, oke, ya air menjadi anggur. Jadi ini adalah mujizat yang pertama kali Tuhan lakukan waktu zaman Yesus ada di bumi gitu ya. Jadi ini adalah mujizat yang paling pertama yang Tuhan lakukan. Sebelum Tuhan menyembuhkan orang sakit, sebelum Tuhan membangkitkan orang yang mati gitu ya. Dan ini adalah mujizat yang paling pertama yang Tuhan lakukan di dalam pelayanannya Tuhan selama ada di bumi ya. Jadi yang kita mau belajar hari ini tuh tentang apa sih gitu. Jadi kita hari ini tuh mau belajarnya tentang siapa di sini yang pernah merasa kesulitan. Ya, maksudnya yang merasa kayaknya kesusahan. Kesusahannya apa? Ayo. Seperti ulangan. Ulangan. Ya, yang lain lagi. Kesusahan apa yang dialami selain ulangan? Ayo, ada lagi yang lain? Ayo, yang pernah atau semuanya nggak pernah ngalamin kesulitan? Sakit. Demam. Sakit, demam. Terus, yang ngalamin kesulitan lain lagi? Ayo teman-teman. Ada lagi. Ngadapin kesulitan. Sulit, susah, pusing, bingung mau ngapain gitu. Susah untuk didapat misalnya gitu. Ada selain Abang Joiner? Ada teman-teman yang lain? Mengerjakan tugas. Ngerjain tugas ya. Kerjain tugas juga kadang ada yang sulit ya. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya, teman-teman sudah bantu jawab. Jadi, ya, ketika kita mengalami kesulitan, kira-kira yang kita alami saat sulit itu gimana? Apakah kita senang? Apakah kita pusing mikirin ini kayak mana? Kenapa? Pusing. Habis itu kita gimana? Kita kalang kabut enggak? Kita, aduh kayak mana ini? Ulangannya udah sebentar lagi, udah waktunya selesai. Kita harus kumpulkan ke depan. Aduh, gimana ini? Tadi malam aku nggak sempat belajar. Aduh, kayak mana ini? Gitu ya. Jadi, yang kita alami ketika kita mengalami kesulitan adalah kita rasanya gimana? Rasanya nggak enak ya. Rasanya tuh susah banget, kayaknya aduh nyerah, rasanya mau nyerah, rasanya udah kayaknya Tuhan nggak ada sama aku nih, kayaknya Tuhan nggak tolong aku nih gitu, sampai kita kayak menyerah begitu ya. Oke, yang kita ini mau belajar, jadi di masa sulit, di masa kita nggak bisa ngerjakan ulangan, atau di saat kita nggak bisa
waktu mungkin kita ngalami sakitnya itu yang parah ya. Kalau sekarang kan yang lagi viral tuh sakitnya corona ya gitu. Sakitnya sampai sakit batuknya parah banget, flu-nya parah banget, terus demamnya lo juga lama. Kita masih mikir, ih yang kita pikir kalau sakit corona tuh pasti mati kan gitu. Padahal tidak juga gitu. Tergantung dari kita kayak mana daya tahan tubuhnya, kuat apa enggak, kita udah divaksin atau belum gitu ya. Di sini udah pada divaksin belum teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oh sudah ya, hebat-hebat semua berani disuntik ya. Masa itu waktu disuntik senang nggak sih? Sulit apa enggak? Ada yang takut disuntik? Enggak, ya berani semua. Oke. Jadi apa sih yang mau kita pelajari dari perkawinan di Kana ini gitu. Jadi waktu itu di perkawinan di Kana itu kan namanya orang nikahan itu pasti banyak orang ya. Pasti banyak tamu, pasti banyak makanan enak, banyak kue, ada makanan ayam, ada makanan enak lah gitu ya, ada es juga pasti. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini di pernikahan di Kana ini, kalau jam dulu itu mereka minum anggur, tapi minumnya bukan sampai mabok ya, minumnya itu secukupnya, tapi minimal mereka menyiapkan anggur di dalam pesta perkawinan gitu. Jadi itu adalah adat orang Yahudi zaman dahulu. Kalau dalam pernikahan sekarang minimal ada makan sama minum ya, minimal makannya nasi, minum air ya kan. Kadang-kadang ada es krim, kadang-kadang juga ada es buah ya, itu sudah tergantung. Jadi zaman dulu di pernikahan di Kana ini wajib yang namanya ada anggur. Nah, tiba-tiba saat berapa jam berjalan perkawinan ini, ternyata pelayan-pelayannya ini ngomong sama Ibu Yesus. Dia bilang, Ibu, anggurnya udah habis gitu. Nah, ibunya langsung teringat Tuhan Yesus. Dia ingat bahwa anaknya adalah Tuhan Yesus. Jadi dia ngomong sama Tuhan Yesus. Tuh kan, coba kita baca di ayat yang ke mana itu? Nih, di ayat yang ke-5, tetapi apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ibunya Yesus bilang sama pelayan, kamu ngomong sama Yesus. Jadi apapun yang Tuhan Yesus katakan sama kamu, lakukan gitu. Harus kamu lakukan, jangan kamu tidak lakukan gitu. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dia bilang, isilah tempayan-tempayan yang itu dengan penuh air. Nah, tahu nggak yang namanya tempayan itu apa? Tempayan itu adalah tempat penampungan air ya, tapi dia tuh kayak bentuk kendi gitu ya, kayak kendi-kendi gitu. Jadi disuruh isi air. Disuruh Tuhan Yesus isi air penuh-penuh gitu. Jadi diambil, ada tempayan yang Tuhan suruh isi? Ayo, ada berapa tempayan? Yang ke-6? 6. Ya, ada 6 ya. Jadi ada 6 tempayan. Jadi 6 tempayan ini semua diisi air penuh oleh semua pelayan-pelayan yang ada di situ. Terus kata Yesus pada pelayan-pelayan di ayat yang ke-8, sekarang cedoklah. Cedoklah itu maksudnya digayung, di apa sih namanya? Diambil gitu ya. Kalau dulu cedok itu dia ambilnya bukan pakai gayung ngambilnya, tapi ngambilnya tuh kayak pakai ada timbanya sendiri dia tuh kayak gini apa ya, kayak gitulah dia ngambilnya ya, dia dicedok terus dan bawalah itu kepada pemimpin pesta.
lalu mereka pun membawanya. Setelah dikecap, setelah dirasain sama pemimpin acara, ini kok rasanya kok enak banget gitu. Nah, pelayan-pelayan yang tadi itu bingung. Kan tadi yang diisi itu adalah air, bukan anggur. Kenapa pas sudah dibawa ke depan pemimpin acara, kok pemimpin acaranya ngerasain itu adalah anggur? Kok bisa ya gitu. Jadi mereka langsung teringat, oh ini Tuhan Yesus yang melakukan gitu. Wow, keren gitu ya. Jadi ketika Tuhan sudah suruh kita untuk melakukan segala sesuatunya, kita harus percaya sama Tuhan bahwa itu pasti akan terjadi gitu. Meskipun secara diri kita nggak percaya, ya aku waktu ngerjain ulangan sulit, nggak mungkin kayaknya aku nih naik kelas. Padahal aku ngisinya tuh kayaknya susah betul soal-soalnya. Tapi ketika kita percaya dan kita memang udah berusaha belajar, kita harus percaya dan yakin bahwa kita pasti juga naik kelas. Minimal kita nggak dapat nilai merah gitu ya. Jadi kalau nilai kita merah, itu bukan berarti Tuhan Yesus nggak memberkati kita. Berarti kitanya yang kurang belajar gitu ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa mujizat Tuhan itu ada. Ya, ada dalam setiap kita. Kita mau sakitnya sakit parah sekalipun, ketika kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan gitu ya. Begitu juga ketika kita ngalamin sering dimarahin mama. Kalau dimarahin mama kan kita nggak enak ya, kita sedih ya kalau dimarahin mama ya, atau dimarahin papa karena kita tidak melakukan apa yang mereka mau, akhirnya orang tua kita marah, kita sedih karena orang tua kita marah gitu. Terus kita juga misalnya kita pernah lihat orang tua kita bertengkar, misalnya kita pernah lihat, kita jangan ikut marahin mama sama papa, tapi kita datang ke kamar, kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya mama dan papa saya tidak kelahi lagi Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa orang tua kita bukan berkelahi seperti apa gitu, tapi mereka memang ada yang salah paham gitu, jadi akhirnya berbeda pendapat. Jadi kita sebagai seorang anak, kita harus datang ke kamar, kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa orang tua kita Tuhan sertai gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama bahwa mujizat Tuhan itu ada di keluarga kita, di adik kita, di kakek nenek kita, dalam kehidupan kita, di sekolah kita juga gitu ya. Kayak kemarin ya kan, kakak Irelnya sempat jatuh gitu. Kita semua mendukung kakak Irel, kita berdoa, ternyata kakak Irelnya sehat-sehat gitu ya, dia keren, dia kuat juga, itu semua juga karena Tuhan, karena mama papanya juga sayang sama kakak Irel, merawat, dan juga ada dokter gitu ya. Jadi kita harus percaya sama Tuhan, bukan sekedar percaya, tetapi kita juga harus melakukan gitu ya. Jadi sama kayak pelayan tadi. Kalau mereka tidak melakukan, kalau mereka tidak mengambil air dan tidak ngisi ke tempayan, nggak bakal ada anggur, ya kan? Gitu. Jadi ketika Tuhan ngomong sama kita atau ketika orang tua kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita, ayo kita lakukan. Jangan nggak dilakukan ya, meskipun kita marah, ayo lakukan aja. Ya, kita harus belajar untuk taat dan ikut apa kata orang tua kita atau Tuhan atau firman Tuhan yang sering kita baca di setiap pagi. Oke, semuanya mau melihat mujizat Tuhan di hidup kita? Mau ya. Kalau kita mau, oke, kita harus sering berdoa, sering percaya sama Tuhan, itu harus percaya, terus kita juga harus berusaha melakukannya ya, meskipun sulit buat kita, tapi kita harus percaya dan kita harus pelan-pelan lakukan, tekuni, pasti bisa ya. Kalau kita sakit, kita harus beriman, kita pasti sembuh. Caranya gimana? Minum obat ya. Jadi
Jadi kita bisa boleh beriman gitu ya. Tanpa obat kita bisa sehat, tapi kalau sudah memang parah kita harus minum obat ya, seperti itu. Oke semuanya, itu aja yang mau kita belajar hari ini, bahwa mujizat Tuhan itu ada di setiap hidup kita ya. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita sengsara, tapi Tuhan selalu buat kita bersuka cita. Oke. Ya, kita ayat hafalannya itu di Lukas pasal 1 ayat 27. Singkat banget. Coba kita baca di Lukas pasal 1 ayat 37. 37. Ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita katakan sama-sama ya. Kita ucapkan sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi ayat hafalannya itu ya, singkat kan gitu. Kita harus percaya, kita harus imani perkataan firman supaya ini juga terjadi dalam hidup kita. Oke, demikian cerita kita sore hari ini. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Kita nyanyikan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, bawa kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, bawa kami untuk terus melihat bahwa mujizat-Mu selalu ada dalam masa kecil kami, dalam hidup kami, dalam sekolah kami Tuhan, di dalam masa sulit kami juga Tuhan, mujizat-Mu ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau terus ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberikan sumber daripada
berkat dari orang tua kami, sumber pendapatan dari keluarga kami, Tuhan, orang tua kami, Engkau yang berkati, Engkau yang limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, ajar kami menjadi anak-anak yang terus percaya kepada mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita bilang silakan Kakak Milda dan Kakak Radit. Oke, terima kasih Kak Diana untuk cerita firman-Nya. Itu udah sama-sama dengar ya? Ayo, tentang apa ceritanya yang tadi udah dengerin? Mana nih? Kakak mau tanya apa tadi ceritanya? Mukjizat Perkawinan di Kana. di Kana. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayo, Tuhan Yesusnya ngapain ya? Mengubah air menjadi anggur. Iya, merubah air menjadi Menjadi anggur. anggur. Itu adalah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama kali ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ingat, apa sih mukjizat Tuhan waktu pertama kali yang Tuhan kerjakan? Yaitu merubah air menjadi anggur. Oke, jadi dari kisah firman Tuhan itu kita mau sama-sama belajar percaya ya. Ya kan? Anggurnya habis. Wah, gimana ini anggurnya habis? Nah, tapi kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong ya kan, Tuhan pasti akan bekerja buat setiap kita. Jadi waktu tidak kelihatannya susah, kelihatannya kayaknya gimana ini ya kan, tapi Tuhan pasti akan tolong. Mau sama-sama belajar percaya? Mau dong ya. Oke, kita mau sama-sama belajar percaya dan juga berpengharapan kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke, sepakat? Sepakat dong. Oke, luar biasa. Buat adik-adik semua kita juga mau apa nih? Persembahan ya. Kita mau persembahan, jadi nanti uang persembahannya bisa dititip ke mama papanya untuk nanti bisa di transfer ke cekgunya ya. Oke, jadi nanti bisa minta tolong mama papanya ya untuk uang persembahannya. Sebelum itu kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Masih sukacita? Masih dong, bersemangat ya kan? Oke, kalau gitu bangkit berdiri sama adik-adik, kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Waktu itu aja. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka dirimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Cintamu ada dalamku. Kita mau terus bersukacita ya adik-adik dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mau tetap bersukacita karena Tuhan adalah Allah yang setia ya buat setiap kita. Oke, minggu ceria kita telah berakhir nih ya. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan tidak berakhir ya adik-adik.
Oke, kita masih berjumpa lagi. Kapan? Minggu depan. Pukul berapa ibadah? Jam Minggu Ceria? 4. Jam 4. Teng-teng ya. Jam 4 teng-teng berarti sebelum jam 4 harus apa? Siap-siap. Siap-siap biar tidak terlambat ya. Jadi waktu setengah 4 sudah siap-siap, sudah mandi ya kan, sudah makan. Nah, terus nyalain HP-nya atau laptopnya ya untuk bergabung di ibadah Minggu Ceria. Ceria. Jadi sampai jumpa di minggu depan ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, oke? Berdoa dulu, kita mau menutup ibadah Minggu Ceria kita. Kakak yang pimpin, mari kita tutup mata dan lipat tangannya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap adik-adik Tuhan yang semakin mengerti Tuhan dan juga yang semakin mengenal pribadi-Mu Bapa. Dan kami pun juga Tuhan akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau yang menyertai menjaga setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna untuk setiap kami. Di setiap kami Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Sampai jumpa minggu depan. sampai jumpa minggu depan pukul Sampai jumpa. 16.00 ya Sore. buat Vita. Oke, bye-bye. Salam sehat semuanya ya. Stay safe ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga Dan jaga jarak. gaya. Bye-bye. Bye, Bobo. Adik Neta. Ampun, enak banget ya tidurnya. Dadah.